Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, halo, halo. Halo. Ini kita mulai kuliahnya ya. Sekarang kuliah mengenai babak ke-9 ya. Kemarin kan risiko suku bunga bagian satu ya. Sekarang kita bahas risiko suku bunga bagian kedua, yaitu durasi modal ya. Maaf, cuma kemarin saya nggak masuk karena ada acara dan sinyalnya nggak ada. Saya di Bandung itu kalau di ada agak gunung jadi sulit sinyalnya. Ini nggak bisa terhubung ya. Ini nggak sempat ngasih tahu juga ya. Nah sekarang kemarin kita bahas ada dua model dalam menentukan risiko suku bunga. Itu apa? Apa kemarin itu dua model itu repricing gap sama maturity gap ya, maturity model ya. Apa repricing gap sama maturity. Yang ketiga duration model ya. Jadi duration model ini berdasarkan metode ini untuk mengukur interest rate risk dengan duration model ya. Kita bahas apa itu definisi dan arti kita formula duration model ini. Kemudian yang berikutnya, durasi itu merupakan alat ukur sensitivitas aset atau liabilitas terhadap perubahan suku bunga yang lebih lengkap daripada model volatility. Karena duration memperhitungkan waktu perolehan semua cash flow maupun masanya tempo aset liability. Kalau model volatility kan tidak begitu ya. Kurang lengkap kemarin saya jelaskan. Nah, jadi sudah harus bisa menghitung duration model. Duration model itu diperoleh dari eh, penjumlahan dari cash flow tahun satu 2 3 dikali diskon vektor ya. Itu berarti present value-nya. Dikali T. T itu satu angka kalau dia
setahun itu sekali terima kupon. Berarti tahun pertama satu, tahun kedua dua, tahun ketiga tiga angkanya. Jadi kalau present value cash flow tahun pertama dikali satu, tambah present value tahun kedua dikali dua, dan seterusnya. Maka sigma di present value kali T. Tapi kalau setahun dua kali ya, setahun dua kali terima 3 tahun, berarti kan ada enam kali. 6 kali berarti 6 bulan, 6 bulan. Kalau 6 bulan itu berarti setengah. Jadi T untuk 6 bulan pertama 0,5, T untuk 6 bulan kedua satu, T untuk 6 bulan ketiga itu 1,5, T 6 bulan keempat T-nya adalah T 2 tahun. Kalau 6 bulan kelima T-nya apa 2,5. Ya. Kalau T itu 6 bulan itu T 3. Ya. Itu jadi T dikali itu. Nanti dibagi present value dari cash flow itu. Cash flow berapa tahun ke depan dikali diskon vektor ini. Nah, durasi itu pasti angkanya mendekati N-nya. Kecuali obligasi itu tidak ada jangka waktunya. Kalau nggak ada jangka waktunya berarti durasi sama dengan N-nya. Kalau tidak, oh, sorry. Kalau dia tanpa bunga, kalau nggak berbunga, durasi sama dengan N. Kalau tanpa bunga berarti kan dia terima pokok aja kan di akhir umur ya. Durasi sama dengan N. Ini formula durasi seperti ini. Nah, jadi artinya kalau dia setahun itu berapa kali nama M, berarti nanti R itu dibagi M. Kalau R itu kan terus setahun. M-nya itu misalnya berapa kali? Setahun itu berapa kali? Kalau 3 kali berarti R itu bagi tiga. Kalau setahun 2 kali berarti R itu bagi dua. Kalau setahun sekali berarti R bagi satu. Ya. Terus N-nya itu juga nanti dikali. Kalau N itu kan bukan tahun, itu berapa kali itu. Berapa kali dia terima atau dia bayar. Ya, berapa kali. Jadi misalnya kalau 3 tahun, setiap 6 bulan berarti 6 kali itu. Berarti N-nya 6. 6 dan ini N-nya untuk per 6 bulan. Dijelang itu. Ini contoh menghitung durasi itu. Durasi ya. Titik, titik, titik. Apa penipuan dia. Kalau tanya sekolah terkuras PT sudah ikut titik, titik. Wah, aku tahu. Kalau tanya sih aku, titik, titik, sampai itu saja. Pasti terkuras anu itu. Jadi itu. Itu terblok, yang kur terblok mau telepon. Iya kan? Jadi titik. Kena ada nomor. Bahaya tu.
Jadi ya, jadi misalnya ini apa ini apa bunganya 8% per tahun ya. Ini terima setahun sekali bunganya tahunan ya. Nilai 1.000 ya. Masa tempoh 6 tahun. ITM-nya 8%. Jadi kuponnya 8%, ITM 8%, berarti sama nominal dia. Apa present value sama dengan nominal. Nah, bagaimana kita menghitung durasinya? Durasinya. Jadi ini CF-nya 8% kali 1.080, 80. Oke, hitung ke-6, 1.080. Kenapa 1.080? Nominal tambah bunga kan. 1.000 tambah 80. Itu cash flow terima akhir tahun ke-6. Kemudian diskon faktornya nih. Hitung pertama, hitung faktor 0,9259 di mana? 1 dibagi 1 tambah 8% dipangkat 1. Dapat 0,9259. Hitung kedua dong, dapat di mana? 1 dibagi 1 tambah 8% pangkat 2. Dan seterusnya. Ya. Kemudian sehingga present value dari cash flow itu pertama itu 80 kali diskon faktornya. Dapat 74,007. Ya. Kemudian dikali eh, tahunnya. Tahunnya T-nya 1 kali 1. Ya. Itu 4,007. Kemudian yang kedua diskon apa cash flow 80 diskon faktornya 0,8573. Dikalikan dapat present value dari cash flow yang 80 ini. Yang tahun kedua 68,59. Kemudian dikali 2 karena T-nya tahun kedua kali T2. 68,59 kali 2, 137,17. Dan seterusnya gitu. Yang ketiga 80, kemudian diskon faktornya 0,7938 dikali 80 dapat 63,51. Dikali T 3 kan 3 tahun. 3 dapat 190,52 dan seterusnya. Nanti kita totalkan present value untuk kolom yang keempat ini dapat 1.000. Dan present value kali T kolom terakhir dapatnya 492,71. Durasinya present value kali T itu sigma present value kali T 492,1 dibagi present value 1.000 dapat 4993 tahun. Ya, ini hanya tahun ya. Sehingga dikatakan 6 tahun umurnya. Tapi sampai 493 tahun ya, obligasi itu memberikan apa antara 4,9 tahun ke 6 tahun ya. Maka itu profit aja dari obligasi. Tapi 0 sampai 4,93 tahun itu masa-masa recovery dan semasa dia mengcover penghasilan kupon terhadap biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Khusus $1.000 ya, lain. Kalau obligasi 2 tahun, dia bayar setiap 6 bulan. Ya. Berarti N berapa? 4 kan? Kan setahun 2 kali. Jaga itu 2 tahun. Berarti 2 kali 2 4. Ya. Kan 4 tahun. Nah, 4 kali bukan 4 tahun. 4 kali. Jadi N-nya itu 4. Nah, bagaimana ngitung T-nya itu? Nanti kita kali dengan T, dengan angka tahun itu. Kalau di 6 bulan pertama itu nilai T-nya 0,5. Ini 6 bulan itu 0,5 kenaikan. Kalau apa T-nya apa? Satu berarti satu. Kalau T-nya 6 bulan ketiga berarti 1,5. 6 bulan kedua 2. Ini maka ini misalnya kalau yang kelima ini terakhir angkanya udah mulai dari 37,4 kali 1 setengah kali setengah dapat 18,52. Tahun akhir tahun pertama 6 bulan kedua 34,9 kali 1 34,9. Nah, kalau yang itu yang apa yang ini kan, eh, yang 6 bulan ketiga 1,5 kan dikali 31,75 dapat 47,63. Dan yang tahun kedua akhir tahun kedua itu 74,43 ini dikali dengan T lah kali 2
Di 64 berarti kali 2, 1528,8. Totalnya lah 169,3. Sedangkan Presiden Februari 87,51. Jadi 169,3 dibagi 87,1 dapatnya 1,878 tahun. Itu eh, apa durasinya. Sehingga setelah 1,87 tahun sampai akhir tahun kedua itu profit yang diperoleh bersangkutan, ya, profitnya. Nah, bagaimana formula perhitungan untuk durasi untuk obligasi yang zero coupon bond ini? Jadi saya sampaikan di awal, kalau dia itu eh, zero coupon bond ya, maka durasi sama dengan jika waktu obligasi. Ya, baru nanti. Jika karakteristik durasi itu ada hubungan durasi dengan masa tempo ya. Jadi kalau durasi meningkat, semakin lama maka masa tempo aset sama masa tempo aset dengan tingkat yang dimiliki makin turun ya. Durasi naik, masa tempo makin turun. Ya. Atau masa tempo naik, durasi makin eh, naik. Gitu. Cuma kenaikan tidak seimbang, tidak proporsional. Durasi semakin turun saat dia meningkat. Jadi begitu dia meningkat, durasi turun. Yield itu yang ETM itu. Begitu naik kan nilai turun. Ya. Kemudian durasi dan yield. Ya. Yield itulah persentase real dari kemampuan obligasi memberikan pendapatan bagi investor. Dia itu yield sama dengan ETM. Kalau durasi makin turun, maka saat yield meningkat, maka durasi makin turun. Kenapa? Karena dia ke pembagi ya. Sama kayak yang putih pertama itu. Durasi dan kupon bunga. Jadi semakin tinggi kupon bunga, pembayaran bunga diberikan atas asetnya, maka lebih rendah durasi. Durasi pembagian itu. Nah ini ya. Jadi ada elastisitas interest ya. Antara durasi dengan perubahan suku bunga ya. Perubahan suku bunga. Jadi kalau durasi menggunakan modified duration. Modified duration itu sama dengan durasi bagi satu tambah N. Ya. Dia melihat bagaimana sensitivity apa durasi terhadap harga saham. Ya. Jadi itu durasi itu ya. Jadi kalau yieldnya naik ya maka durasi akan turun. Karena dia pembagi kan. Jadi kalau kuponnya naik durasi akan naik. Nah sekarang kita lihat bagaimana pengukuran duration gap dan risk exposure. Jadi contohnya misalnya seorang manajer menghitung bahwa durasi aset 5 tahun, durasi liability 3 tahun. Kan nggak sama kan, ada gap ya. Eh, Nilainya kalau aset itu 100 juta, hutang itu 90 juta karena equity 10 juta. Nah, jika manajer melakukan itu memperkirakan bahwa suku bunga akan meningkat dari 10 ke 11, maka potensi kerugian bagi pemegang saham juga juga berikut.
Nah, bagaimana kalau terjadi suku bunga naik ya? Jadi suku bunga 10% kan, naik jadi 11%. Maka dampak terhadap aktiva bersih, equity, akibat kenaikan suku bunga itu, dihitung adalah rumus tadi kan minus duration asset dikurang K kali duration liability. K itu komposisi utang itu berapa persen, berapa. Kalau 90 per 100 kan berarti 0,9 gitu. Kalau utang nggak ada pakai K karena dia pasti semuanya lah asetnya. Tapi kalau utang kan daerahnya bagi dua antara utang dan modal. Nanti dikali jumlah aset dikali ratio antara perubahan revenue dengan perubahan yang kedua itu apa? Perubahan itu kan. Ya. Nah, definisi itu kita masukkan angkanya. Ini 5. Ini kan durasi minus. Minus itu durasi rumus ya. 5 dikurang 0,9 kali 3. Jadi akibatnya kalau suku bunga naik 1%, maka jadi penurunan nilai aset itu nilai ekuitas sebesar minus 209. Ya, perubahan ekuitas. Jadi LK itu berpotensi mengalami kerugian kalau suku bunga meningkat 1%. Besar berapa? 2,9 juta. Nah, kalau kita lihat, kalau durasi itu melihat dampak perubahan suku bunga terhadap nilai kan. Nah, dengan ada suku bunga tadi 11%, kalau kita present value kan 100 itu jadi 95,45. Kayaknya sama satu setahun. Kemudian untuk liabilitasnya nilai 90 kan ini, dikali diskon faktor untuk apa? Untuk ini N-nya 3 tahun ya misalnya. Kemudian durasi aset 5 tahun gitu. Atau bisa juga menghitung kita mencari present value dari aset itu ya. Kalau dia mengenai 10%, present value jadi 95,45 juta. Sedangkan utang itu present value jadi 87,54 juta. Selisih sama dengan 7,91 juta. Ya. Nah, 7,91 juta dikurang 10 juta kan turunnya adalah 2 berapa? 209 juta. Sama juga hasilnya. Itu menggunakan cara present value. Ini kan nggak ada present value kan ya. Nih, 1 juta aja. Langsung masuk rumus seperti ini. Tapi kalau present value kan cara yang kedua lah, sama hasil 2,9 juta juga. Nah, kesulitan dalam aplikasi durasi model, Pak, itu menyesuaikan durasi membutuhkan biaya yang besar itu. Dan imunisasi merupakan permasalahan dinamis dalam durasi ini. Perubahan suku bunga yang besar dan kompleksiti. Jadi imunisasi itu terjadi saat pemegang saham yang khawatir diproteksi secara penuh dari interest rate risk. Imunisasi cara terbaik bagi orang untuk memproteksi diri, ya, dan seterusnya. Atau menyusun neraca sedemikian rupa sehingga multiplikasinya sama dengan nol. Gitu ya. Jadi kamu udah bikin tugasmu udah, Nes. Video presentasi udah bikin, belum ya? Kamu nggak dengar ya, saya ngomong. Iya, kenapa, Pak? Tugas ngerti tugas, tugas, tugas dengar nggak? Tugas, tugas. Belum, Pak. Nah, kalau belum berarti nih tugasmu 30% nol nilainya. Kalau nggak kamu bikin sampai sampai kuliah terakhir yang bikin juga nol nilainya. Ngerti nggak?
Iya, Pak. Lo ngerti nggak apa saya ngomongnya jelas nggak ya? Kan ada Iya, gimana? GCL ada tugas kan Google Classroom itu ada tugas kasih kan. Kamu lihat Google Classroom nggak? Ada, Pak. Ada baca ada tugas itu nggak? Ya, gimana, Pak? Aduh, itu tugas kan sesuka saya tulis di GCL itu tugas. Kamu Yang video presentasi ya, Pak? kamu udah upload belum? Belum, Pak. Belum semua jadi videonya, Pak. Cara videonya kalau 1 jam minimal kan? Iya, Pak. Kalau satu tugas saya tadi mau kasih 3 tugas tuh. Kalau satu aja kamu belum kumpulkan. Jadi kalau kamu nggak ngumpulkan berarti tugasmu nol. Tugas itu 30% porsinya ya. Ngerti nggak? Iya, Pak. Ngerti, Pak. Ya. Kamu kan mahasiswa aja kamu sendiri aja ngambil. Masa suruh tugas nggak dikumpulin? Berani, kamu terlalu berani deh ya. Berani banget, Saya usahain malam ini ada saya upload ya, Pak, satu. berani banget deh. Gitu ya. Ini, oke kalau gitu sampai sini aja kuliahnya ya. Atau udah ngantuk nih ya. Bacain nanti intinya. Oke, Agnes ya. Iya, baik, Pak. Ya, itu kamu apa baca lah. Oke, ya. Baik, Pak. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ya.